secara singkat perjanjian Hasan dan Muawiyah. Berikut adalah gambaran dari peta pada abad ke-17. Kemudian untuk pembukaan atau pengenalan secara singkatnya sebelum masuk kepada histori secara singkat dari perjanjian Hasan dan juga Muawiyah. Jadi setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, dunia Islam itu kembali berada di ambang perpecahan, di mana dua tokoh besar muncul, yaitu Hasan bin Ali atau cucu Nabi Muhammad, dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan, yaitu seorang gubernur yang saat itu berpengaruh. Nah, namun di tengah ketegangan politik dan juga keinginan kekuasaan, keduanya justru menorehkan satu peristiwa yang sangat penting, yaitu perjanjian damai antara Hasan dan juga Muawiyah, di mana perjanjian itu merupakan sebuah kesepakatan yang mengakhiri adanya pertumpahan darah sekaligus menjadi titik balik dalam sejarah kekhalifahan dalam Islam. Kemudian latar belakang yang membelakangi adanya perjanjian antara Hasan dan juga Muawiyah, yaitu setelah terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib di tahun 40 Hijriah, umat Islam mengalami masa krisis kepemimpinan. Sebagian besar umat itu membayat putra beliau, yaitu Hasan, sebagai khalifah di Kufah. Hasan dikenal dengan pribadi yang bijak, sabar, dan juga sangat mencintai perdamaian. Namun di sisi lain, Muawiyah bin Abi Sufyan ini menolak mengakui kepemimpinan Hasan. Jadi Muawiyah ini menganggap pemerintahan harus dijalankan dengan stabilitas dan dirinya memiliki kekuatan politik serta militer yang lebih mapan. Jadi kedua kubu pun bersiap dalam menghadapi peperangan yang besar, akan tetapi Hasan ini memilih untuk tidak memberikan pertumpahan darah sesama muslim setelah adanya perang Jamal dan juga Siffin yang memakan banyak korban. Kemudian mengenai niat Hasan untuk perdamaian, dalam situasi tegang tersebut, Hasan itu mengambil keputusan yang mana mengejutkan banyak belah pihak. Ia memilih untuk bernegosiasi dengan Muawiyah, bukannya berperang. Hasan memahami bahwa kemenangan dalam perangan itu tidak sebanding dengan adanya luka yang ditinggalkan bagi umatnya. Di sini ia berkata, "Aku tidak ingin menjadi penyebab darah kaum muslimin tertumpah hanya karena urusan kekuasaan." Nah, langkah inilah yang menjadi titik awal atau mulanya lahirnya perjanjian antara Hasan dan juga Muawiyah. Dan peristiwa tersebut dikenal dengan sebagai Sulh Hasan wa Muawiyah. Nah, isi dari perjanjian antara Hasan dan juga Muawiyah itu sendiri, yang pertama, Muawiyah diakui sebagai khalifah dengan syarat ia harus memerintah berdasarkan dengan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah. Yang kedua, Hasan dan juga saudaranya, yaitu Husain, beserta dengan seluruh keluarga besar, dijamin keselamatan dan juga kehormatannya. Yang ketiga, setelah wafatnya Muawiyah, kepemimpinan akan dikembalikan kepada umat Islam melalui dengan adanya musyawarah, bukan diwariskan secara turun-temurun. Yang keempat adalah Muawiyah harus menghentikan kebiasaan mencela Ali bin Abi Thalib di mimbar-mimbar yang saat itu sering terjadi di sebagian wilayah kekuasaannya. Dan yang kelima, Muawiyah harus memberikan tunjangan dan penghormatan kepada keluarga Nabi Muhammad. Nah, itulah isi perjanjian yang terjadi antara Hasan dan juga Muawiyah.
Dan dengan perjanjian tersebut, Hasan secara sukarela menyerahkan kekuasaan demi menghindari adanya perang saudara, dan langkah itu juga membuat umat Islam kembali bersatu di bawah satu kepemimpinan saja. Tahun itu dikenal sebagai Am al-Jamaah atau Tahun Persatuan. Dan kemudian setelah perjanjian tersebut, Hasan memilih untuk hidup tenang di Madinah hingga ia wafat di tahun 50 Hijriah. Muawiyah pun memimpin dengan tangan kuat dan berhasil menata kembali stabilitas pemerintahan. Namun, beberapa poin perjanjian tidak sepenuhnya ia jalankan, terutama ketika Muawiyah akhirnya menunjuk putranya yaitu Yazid sebagai penerus. Nah, langkah tersebut justru memicu konflik baru di masa berikutnya yang berpuncak pada tragedi Karbala. Namun, meskipun begitu, perjanjian antara Hasan dan juga Muawiyah tetap dikenal sebagai contoh agung dari politik damai dalam Islam. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah segalanya dan bahwa persatuan umat lebih berharga daripada ambisi pribadi. Kemudian perjanjian Hasan dan Muawiyah itu juga bukan hanya sekedar peristiwa politik, tetapi ia adalah pelajaran sejarah tentang hikmah, kesabaran, dan juga cinta damai. Dari tokoh Hasan, kita dapat belajar mengenai arti sejati dari pengorbanan demi umat, dan juga dari Muawiyah, kita dapat belajar akan pentingnya menjaga stabilitas dan juga persatuan. Inilah kisah atau sejarah singkat mengenai latar belakang dan juga kenapa bisa terjadi perjanjian tersebut. Jadi ini merupakan kisah antara tokoh besar Islam yang dengan perjanjian mereka menulis babak baru dalam sejarah peradaban Muslim, dan semoga kisah antara dua tokoh ini dapat menginspirasi kita untuk selalu menjunjung tinggi akan persatuan sebagaimana yang diinginkan juga oleh Rasulullah untuk umatnya. Dan inilah merupakan salah satu hadis yang membahas atau mengenai seperti satu bangunan. Sebagian menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik,